Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap pada pertemuan malam ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pertemuan ketujuh ekonomi makro, kita akan membahas mengenai green economy dan blue economy. Green economy atau ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ini ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Selanjutnya, tujuan ekonomi hijau adalah memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi green economy atau ekonomi hijau dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Kemudian juga peningkatan investasi hijau, di mana peningkatan investasi hijau ini berupa penanaman kembali hutan-hutan atau penanaman di setiap rumah, memberikan setiap rumah tangga memiliki tanaman untuk berproduksi sendiri, seperti cabai di lahan sempitnya, kemudian tomat, kemudian green onion, kemudian pokcoy atau segala macam jenis tanaman sebagai investasi hijau. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau. Jadi untuk mengembangkan ekonomi hijau ini, kita perlu meningkatkan kualitas para pekerja yang seperti petani atau pekerja-pekerja tani yang modern atau ilmuwan-ilmuwan pertanian yang akan bekerja di lapangan pekerjaan sektor hijau. Jadi sektor hijau ini bisa dibilang pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Selanjutnya peningkatan pangsa pasar sektor hijau, seperti peningkatan penjualan sayur mayur, kemudian bibit tanaman hutan dan sebagainya. Kemudian penurunan energi atau sumber daya yang digunakan dalam setiap produk. Jadi misalkan nih kita di siang hari masih menggunakan lampu, ini perlu dikurangi. Kan siang hari terang, matikan lampu. Atau misalkan setelah selesai melakukan charge pada handphone, dicabut. Nah, ini yang namanya penurunan energi atau sumber daya yang digunakan dalam setiap produk. Jadi, kita akan mengurangi pembiayaan listrik, tapi kita juga akan mengurangi dengan pengurangan penggunaan listrik ini, kita bisa menyelamatkan bumi. Kemudian penurunan CO2 di tingkat polusi. Jadi kita tetap melakukan seperti jangan terlalu banyak alih hutan atau pembakaran hutan, atau kita perlu mereboisasi, kita perlu menanam kembali hutan-hutan kita yang digunduli, yang digunakan kayunya untuk dijual kembali. Nah, ini perlu dilakukan. Sebagai contoh, di negara Jepang, setiap kita akan memotong satu tanaman, mereka melakukan upacara, ritual. Untuk apa tujuannya? Selain untuk sebagai tradisi, mereka juga menghargai tanaman itu sendiri. Bagaimana mereka menghargai dalam setiap kali memotong tanaman. Mereka menanam kembali. Ada masanya ketika mereka memberikan waktu tanaman-tanaman itu untuk tumbuh. Tidak ada yang datang atau masuk ke hutan, hanya untuk agar hutan itu tetap lestari. Setiap mereka memotong satu tanaman, maka mereka akan menanam kembali satu tanaman. Kemudian penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah. Di sini dimaksudkan seperti penggunaan plastik sekali pakai. Contoh, ketika kita pergi ke suatu tempat, kita haus, kita membeli botol minuman mineral yang sekali pakai.
alangkah baiknya kita menggunakan botol minum sendiri, membawa botol minum sendiri, membawa tempat makan sendiri. Hal ini dapat mengurangi konsumsi yang akan menghasilkan sampah yang menumpuk. Kemudian maaf untuk para wanita, jika menstruasi, kita bisa mengganti pembalut kita menjadi menstrual cup saat ini. Banyak teori-teori seperti itu, sehingga hal ini dapat menyelamatkan bumi diharapkan. Kemudian tuntutan utama atau penyebab utama dari penerapan green economy alasannya adalah sumber daya alam bersifat terbatas. Nah, karena sumber daya alam yang kita gunakan bersifat terbatas, maka perlu dilakukan penggunaan penghematan atau menggunakan sesuatu kita daur ulang supaya kita tetap menjaga kelestarian dan sumber daya alam kita tetap terjaga, lingkungan kita tetap terjaga, karena yang mendasari adanya green economy ini karena lingkungan kita sudah mengalami kerusakan akibat tidak hanya akibat dari kegiatan ekonomi terutama, tapi kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Pembangunan di negara yang kaya sumber daya alam tetapi lemah dalam sumber daya manusia. Di sini maksudnya kita banyak menggali sumber daya alam, tetapi potensi sumber daya manusia kita dalam menggali, menciptakan, dalam mengolah kembali sumber daya yang kita gunakan agar tidak menjadi sampah atau sesuatu ini masih kurang. Kita harus terus menggali potensi yang ada di dalam diri sumber daya manusia ini. Kemudian investasi di sektor yang memproduksi produk dan jasa yang ramah lingkungan. Nah, investasi ini berupa apa? Misalkan kita sudah menyimpan dana atau menabung untuk membeli solar panel. Walaupun memang solar panel tidak murah, tetapi kita bisa menyisihkan uang kita sedikit demi sedikit untuk membeli solar panel, sehingga penggunaan listrik yang menggunakan tenaga air atau tenaga uap ini berkurang. Selanjutnya, peranan ekonomi hijau itu apa? Nah, peranan ekonomi hijau adalah meminimumkan degradasi kualitas persekitaran. Jadi, meminimumkan pengurangan atau terjadinya permasalahan-permasalahan kualitas. Kemudian penurunan kualitas. Kemudian ada peningkatan perekonomian yang rendah karbon. Nah, kenapa kita bisa melihat perekonomian ini rendah karbon? Karena kita mengurangi emisi gas CO2 dengan adanya penanaman kembali. Kemudian dengan beralih dari sistem pembangkit listrik tenaga air, kita bisa menggunakan seperti di gambar ini adalah solar panel atau turbin. Kita bisa mengganti dengan itu. Beralih yang tadinya kita menggunakan kendaraan dengan tenaga diesel, kita beralih dengan yang tenaga listrik, atau misalkan kita menggunakan kereta seperti itu, tidak banyak menggunakan mobil. Permasalahan di Indonesia adalah seseorang membeli mobil ini seperti membeli kacang. Banyak orang yang bisa memiliki mobil dengan berbagai macam kredit. Ini menjadi salah satu masalah. Kemudian selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran yang sehat, lebih baik untuk semua kehidupan. Jadi kita berharap bahwa kita bisa menggunakan sesuatu ini dan kita bisa selamat sampai anak cucu kita menikmati sumber daya alam selanjutnya seperti itu. Kemudian menggalakkan sumber-sumber yang dapat diperbaharui seperti tadi pohon, kita bisa memperbarui. Tadinya kita sudah merusak lingkungan, kita mencoba memperbaiki. Kemudian meminimalisir resiko lingkungan dan pengurangan aset ekologi. Nah, contoh resiko lingkungan dan pengurangan aset ekologi. Aset ekologi kita misalkan laut. Saat ini banyak kejadian pencemaran di laut. Ini adalah bagian dari aset ekologi kita. Kita bisa mengambil ikan di sana. Tetapi saat ini ikan sudah mengalami pencemaran
racun yang ada dari sampah-sampah yang dibuang ke laut. Kemudian ini menyebabkan resiko lingkungan yang sangat besar. Jika ikan itu kita konsumsi, maka racun yang sudah terakumulasi di dalam tubuh ikan ini bisa masuk dan menyerap ke tubuh kita. Sehingga peranan ekonomi hijau adalah meminimalisir dampak itu, meminimalisir sekecil mungkin permasalahan itu supaya tidak terjadi. Kemudian green economy dan green technology. Menurut United Nations Environment Program, dalam laporannya yang berjudul Towards Green Economy, menyebutkan bahwa ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Green Economy and Sustainable Development. Jadi, konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian, prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang di masa depan. Jadi, kita masih bisa memenuhi kebutuhan sekarang tidak berlebih-lebihan. Hanya cukup untuk kita yang kita gunakan. Melakukan daur ulang produk supaya kita bisa menjaga kelestarian alam dan lingkungan untuk generasi kita di masa depan. Kemudian ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam green economy. Yang pertama adalah low carbon. Ekonomi rendah karbon dioksida yang dihasilkan industri menyebabkan pemanasan global. Singkatnya, perekonomian yang rendah karbon adalah perekonomian yang tidak menghasilkan emisi atau pencemaran lingkungan. Nah, seperti banyak pabrik-pabrik, kemudian kendaraan bermotor ini menghasilkan karbon. Salah satunya kita mampu mengurangi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kita bisa menggunakan sepeda yang rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat bekerja, kita bisa menggunakan sepeda. Atau yang rumahnya jauh, gunakanlah kendaraan umum seperti kereta listrik. Kalau di Jakarta itu bisa menggunakan komuter line seperti itu. Ini sangat berpengaruh. Kemudian seperti di Denmark, kalau saya tidak salah, setiap masyarakat ini menanam tanaman, bahkan sampai atap rumah mereka diberi tanaman. Untuk apa tujuannya? Untuk lestari, supaya tidak ada emisi karbon yang langsung terlepas ke udara. Karena apa? Karbon ini adalah makanan untuk tanaman. Karbon dioksida adalah makanan untuk tanaman, dan tanaman akan menghasilkan oksigen. Sehingga ada baiknya ketika kita di setiap rumah menanam tanaman-tanaman supaya kita dapat mengurangi emisi karbon. Kemudian yang kedua adalah resource efficient, hemat sumber daya seperti air, hutan, angin, dan lain sebagainya. Maka ekonomi hijau adalah efisiensi penggunaan sumber daya alamnya. Di sini penggunaan air. Kita masih sering lupa bahwa ketika misalkan permasalahan saat ini, cuci tangan. Dikarenakan pandemi ini, kita cuci tangan. Tanpa sadar kita membuka keran. Terus-menerus mengalir sampai kita selesai membasahi tangan kita, mencuci dengan sabun, baru kita membilasnya dengan air. Kita membiarkan air itu menyala. Tanpa kita sadar, itu menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Karena siklus air itu memiliki siklus yang sangat panjang. Ada baiknya kita, ketika kita mencuci tangan, misalkan kita membasahi tangan kita, matikan dulu. Kemudian, cuci tangan kita menggunakan sabun. Dalam keadaan keran itu mati. Ketika kita sudah selesai mencuci dengan sabun, baru nyalakan untuk membilas. Kemudian matikan lagi. Atau kita sering lupa bahwa misalkan di rumah tangga kita ingin mengisi bak mandi, kita sering lupa dengan membiarkan air itu terus menyala tanpa mematikan. Maksudnya dalam arti kita mematikan tetapi terlambat, sudah ada air yang terbuang. Kemudian
di sini sumber daya listrik itu juga sering kita abaikan. Kita masih sering menaruh colokan pada terminal-terminal elektrik. Kemudian masih sering menyalakan lampu pada siang hari. Seperti itu. Itu permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan sumber daya ini digunakan secara tidak efisien. Yang ketiga adalah diperhatikan dalam konsep green economy adalah socially inclusive, berkeadilan sosial, yaitu ekonomi yang berpihak kepada kebanyakan orang. Ini mampu mencakup kalangan pria, wanita, kaya, miskin, semua kalangan bisa saling bekerja sama. Nah, hubungan ekonomi yang rendah karbon, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan, untuk melihat keterkaitan di antara ketiga hal tersebut di atas, maka digunakanlah kerangka berkelanjutan yang berasal dari UNEP, di mana pembangunan berkelanjutan akan mencakup pada aspek sosial, di mana terjadinya kesejahteraan, terjadinya kesehatan masyarakat, pendidikan yang baik untuk masyarakat, perumahan, keamanan, dan kependudukan. Selanjutnya dari sisi aspek ekonomi sendiri, struktur ekonomi dan pola konsumsi produksi ini dapat terjadi dengan baik. Kemudian pada aspek lingkungan, atmosfer dapat terjaga. Tanah tidak mengalami kerusakan. Struktur tanah masih tetap baik karena ada perbaikan, adanya penambahan amelioran, adanya penambahan nutrisi ke dalam tanah. Kemudian laut dan pesisir. Pesisir pantai bersih dari sampah. Laut tidak tercemar. Kemudian air bersih. Kita bisa mendapatkan air bersih dengan tidak membuang-buang air, dengan tidak menggunakan bahan sekali pakai yang akhirnya nanti mencemari lingkungan, mencemari air bersih. Kemudian akibat dari itu semua akan ada banyak yang namanya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati akan terjaga, tidak terus mengalami penurunan. Kemudian ekonomi rendah karbon. Ekonomi rendah karbon di mana produksi limbah harus minimal. Energi harus dihasilkan melalui sumber energi yang rendah karbon dan metode atau teknologi rendah karbon. Pemanfaatan energi harus efisien di segala bidang. Kebutuhan pangan, material, dan energi harus menggunakan sumber daya lokal. Adanya kesadaran dan ketaatan terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Kemudian tujuan menuju tahap menuju ekonomi hijau. Yang pertama, diperlukan keyakinan yang besar pada semua pihak. Jadi tidak hanya satu pihak, misalkan tidak hanya pemerintah menggalakkan kita harus melakukan ekonomi hijau, tetapi kesadaran masyarakat juga sangat penting. Karena suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya ada satu yang bergerak. Sistem ini akan berjalan dengan baik jika seluruh elemennya mampu saling mendukung, bisa bekerja sama. Jadi tidak hanya pemerintah menggalakkan, berteriak-teriak, kita harus mengadakan green economy, kelestarian lingkungan, tetapi yang di bawah ini hanya pemerintah tidak melakukan apa-apa. Jangan kita berpikir terlalu jauh pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita mulai dari menggunakan botol minum untuk bepergian, kemudian bawa tempat makan sendiri. Plastik untuk berbelanja, mulailah kita membawa tas untuk belanja, tote bag sendiri setiap kita mau belanja. Kemudian cara perubahan dan memulai perubahan. Nah, kita harus memulai perubahan dari diri kita sendiri dulu. Jangan untuk memaksa orang lain. Seperti kita ingin berubah, kemanakah kita akan mulai berubah dari apa? Dari hal kecil. Dimulai dari tadi, seperti saya bilang, mengganti tempat minum, mengganti tempat makan, mengganti tas untuk belanja. Kemudian kita harus berpikir kemana minyak jelantah atau minyak hasil penggorengan akan kita gunakan. Apakah kita langsung membuang?
Kalau langsung membuang, tentunya ini akan mencemari lingkungan karena minyak tidak akan mungkin bersatu dengan air bersih. Kemudian minyak ini bisa kita gunakan untuk bahan bakar dengan pengolahan lagi. Kemudian kita juga bisa, bagi yang memiliki ternak, emisi dari kotoran limbah ternak ini bisa menyebabkan emisi karbon. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita membuat biogas. Ada beberapa kelompok tani yang sudah membuat biogas. Seperti contohnya jika kalian ke Kampung Sapi PO di Sitiadi, di sana mereka menciptakan tabung seperti untuk menampung biogas. Mereka menciptakan dari limbah kotoran sapi dijadikan biogas. Kemudian bisa juga dibuat dari limbah kotoran ayam, seperti itu. Kemudian memerlukan penyiapan kondisi baru yang akan dituju, mempersiapkan teknologi dan industri yang ramah lingkungan. Teknologi dan industri yang ramah lingkungan. Contoh tepat sekali di gambar ini saya menunjukkan bahwa adanya solar system. Memang solar system tidak murah, tetapi kita bisa memulai dari hal kecil. Ini ramah lingkungan. Kemudian penggunaan turbin-turbin. Ini adalah teknologi-teknologi ramah lingkungan. Mungkin di masa depan akan diciptakan sudah ada mobil dengan penggunaan listrik, tidak menggunakan diesel. Seperti itu. Alat transportasi nantinya akan diciptakan menuju ke arah sana. Kemudian kita ingin tahu manfaat green economy ini apa? Manfaatnya adalah menjaga alam ataupun lingkungan dan mencegah pertumbuhan polusi dari berbagai aspek, mengendalikan kesejahteraan, perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pemberantasan kemiskinan. Kemudian ada konsumsi dan produksi berkelanjutan. Nah, bagaimana membentuk perilaku hijau? Memasukkan prinsip ini ke dalam pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal, penerapan rendah emisi diperluas menjadi rendah limbah, hidup bersih, baik pada sisi konsumsi juga pada produksi atau pelaku usaha. Jadi kita bisa melakukan prinsip ini ke pendidikan, dimulai dari pendidikan dini. Dari zaman anak-anak itu SD. Misalkan kita sudah melakukan pemilahan sampah di rumah, di mana sampah organik, di mana sampah yang dapat diolah kembali, jadi tidak tercampur. Di situ kita bisa mengajarkan anak-anak kecil untuk ini loh sampah organik masuknya sini. Dengan cara kita juga sudah memberikan contoh. Kita membuang sampah sudah dipilah-pilah, sudah dibagi-bagi. Nah, ada beberapa organisasi yang mampu mengolah sampah tersebut. Ada yang mampu mengolah sampah plastik menjadi seperti bata kok. Jadi mereka diubah untuk seperti bata untuk membangun rumah. Ada yang sudah menjadi seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan pemilahan, sampah itu sudah kita bersihkan, sampah plastik ini sudah kita bersihkan, kita bisa mengirimnya. Atau dari sampah plastik ini, ketika kita tidak menjualnya atau kita tidak mengirim ke bank sampah, kita bisa memanfaatkannya lagi. Misalkan kita jadikan pot untuk tanaman gantung. Banyak pot yang terbuat dari botol aqua, digantung-gantung. Nah, dari situ kita selain memanfaatkan sampah, kita juga menanam tanaman. Ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hijau itu sendiri. Kemudian kita sudah membahas ekonomi hijau. Di sini saat ini kita membahas blue economy. Apa sih blue economy atau ekonomi biru? Konsep blue economy ini diinisiasi pertama kali oleh Gunther Pauli sejak 30 tahun lalu dan menjadi isu pokok dalam Expo pada Mei sampai Agustus 2012 di Yeosu, Korea Selatan. Dengan tema
The Living Ocean and Coast. Gunther Pauli berusaha mengoreksi praktik ekonomi hijau ini dan mengembangkannya menjadi ekonomi biru. Ia bermimpi menciptakan langit dan lautan yang tetap biru dan mensejahterakannya. Kemudian laut dan langit biru itulah simbol lingkungan yang bersih. Secara paradigmatik, Pauli terinspirasi oleh aliran ekologi dalam deep ecology, sebagaimana diperkenalkan oleh Ernst Naes tahun 1970. Ada 21 prinsip, diantaranya adalah mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sistem produksi efisien dan bersih tanpa merusak lingkungan, belajar dari alam dan menggunakan proses-proses yang terjadi di alam, nirlimbah atau zero waste, menekankan sistem siklikal dalam proses produksi, inklusi sosial, pemerataan sosial, dan kesempatan kerja yang banyak untuk kaum miskin, inovasi dan adaptasi dengan prinsip hukum fisika dan sifat alam yang adaptif, dan ekonomi pengganda. Jadi, salah satu yang dijelaskan tadi, ada yang namanya nirlimbah atau zero waste. Zero waste ini penting. Karena apa? Karena contoh seberapa besar dampak yang kita anggap sepele dari menyiapkan makanan, dari sampah yang kita buang, dari kita memasak. Kita kan di luar negeri sudah banyak penerapan zero waste ini. Kita harus menghabiskan bahan sisa makanan kita benar-benar untuk dimasak. Tidak ada sampah yang tersisa diharapkan. Kemudian makan harus habis. Itu slogan orang tua zaman dahulu yang nantinya kalau kita menyia-nyiakan makanan, nanti makanan akan membuat kita dosa. Kemudian ini hal yang benar-benar berdampak pada saat ini. Kemana limbah sampah itu? Tempat kita menyia-nyiakan makanan itu pada akhirnya bisa saja menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi di laut, sehingga laut tidak sebiru pada saat zaman dahulu. Seperti itu. Mengapa blue economy? Mengapa ekonomi biru? Blue economy merupakan pengayaan dari green economy yang semboyannya blue sky, blue ocean. Ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Gunther Pauli menyebut blue economy sebagai green economy 2.0 atau green economy yang disempurnakan. Sementara itu, UNEP atau United Nations Environmental Program tidak mengenal blue economy. UNEP pernah menerbitkan laporan khusus yang berjudul Green Economy in the Blue World, yaitu prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan pada sektor kelautan. Kemudian, apa sih esensi dari ekonomi biru? Esensinya adalah learning from nature. Kita belajar dari alam, di mana bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien, tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam. The logic of ecosystem. Cara kerja ekonomi dengan model ekonomi biru yaitu seperti air mengalir dari gunung membawa nutrien dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seluruh komponen ekosistem. Limbah dari sesuatu menjadi makanan yang lain menjadi makanan bagi yang lain. Limbah dari satu proses menjadi bahan baku atau sumber energi bagi yang lain. Hanya dengan gravitasi energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi atau eksternal. Esensi blue economy. Inspired by 100 invitation. Ada 100 inovasi ekonomi. Jadi yang mengalami blue economy dengan prinsip memberi contoh cara kerja ekosistem. Ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa emisi dan limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor. Di sini ada contohnya. Contohnya adalah konsumsi ikan patin. Kita mengkonsumsi ikan patin
yang difile. Banyak orang yang kurang tahu saat ini ketika kita diberitahu kita mengkonsumsi ikan dori, banyak yang mengganti dengan patin. Nah, dagingnya biasanya itu sudah dijual dalam bentuk fillet di frozen. Lalu limbahnya akan diapakan? Limbah patin itu ada bagian kepala, ada bagian sisa daging, ada tulang, ada insang. Bisa menjadi limbah cair yang kemudian seperti minyak ikan atau protein concentrate. Nanti akan ada minyak ikan dari lemak-lemak ikan patin itu. Kemudian kepalanya diapakan? Kepalanya ada bagian tulang dan sedikit daging. Nah, tulangnya ini bisa dijadikan untuk pupuk. Untuk menyehatkan tanah, untuk memperbaiki struktur tanah. Kemudian tulang dari ikan ini ada gel-gel yang kecil dan itu mengandung gelatin dan kolagen. Biasanya digunakan di industri kosmetik dan industri farmasi. Kemudian dagingnya bisa digunakan untuk tepung untuk pakan ikan. Kemudian ada fish jelly product. Kemudian dagingnya yang tersisa pada tulang dapat digunakan untuk fish jelly product, untuk tepung pakan, untuk memiliki minyak ikan, untuk minyak ikan. Kemudian bagian kulitnya, karena dia difile, dia diambil dagingnya saja, kulitnya diapakan? Kulitnya bisa digunakan karena mengandung kolagen dan gelatin, bisa digunakan untuk industri kosmetik, farmasi juga. Kemudian tulangnya, tulang ikan sendiri dari duri-durinya itu bisa dijadikan tepung untuk pupuk. Jadi dikeringkan, dihancurkan, dijadikan untuk pupuk, amelioran pembenah tanah. Kemudian bisa tulang ikan itu mengandung kolagen dan gelatin untuk perusahaan kosmetik dan farmasi. Kemudian insangnya bisa dijadikan tepung untuk pupuk. Jadi seperti itu pemanfaatan yang benar-benar tidak ada yang tersisa. Sama seperti ikan, kita juga bisa menggunakan tulang ayam untuk gelatin, untuk tepung, untuk pupuk kita hancurkan. Seperti itu. Karena di dalam tulang ayam itu juga ada kalsium. Itu bisa baik untuk tanaman. Seperti itu. Ada juga di sini perbedaan antara green economy dan blue economy. Apa sih perbedaan green economy dan blue economy? Di sini green economy mengutamakan ekosistem bumi dan pengentasan kemiskinan, mendorong ekonomi ke arah investasi ramah lingkungan, karbon rendah, emisi sumber daya, kesejahteraan sosial, serta mendorong konsumsi dan produksi berkelanjutan. Kemudian untuk blue economy sendiri lebih holistik, di mana produk turunan diambil dari limbah produk sebelumnya. Setiap sisa dan emisi dari satu sistem adalah input untuk sistem lainnya. Nah, seperti tadi, ini adalah limbah dari suatu sistem. Tapi mereka juga input untuk sistem lainnya. Seperti itu. Kemudian, ekonomi biru menekankan produk ganda, sehingga tidak bergantung pada suatu produk atau core business. Aliran ini menekankan pentingnya tata nilai baru, cara berpikir dan tindakan kolektif baru yang tidak menempatkan alam sebagai objek, menerapkan prinsip bagaimana alam bekerja, atau populer dengan istilah kembali ke alam atau back to nature. Kemudian aliran ini lebih konstruktivistik dan non-linear, sehingga kekhasan lokasi akan sangat diperhatikan. Kemudian ekonomi hijau ini merupakan ekonomi yang ramah pada dua hal, ekosistem bumi dan pengentasan kemiskinan. Prinsipnya berupa pengurangan karbon, efisiensi sumber daya alam, tenaga kerja yang efisien, dan perbaikan aspek sosial. Kemudian berkaitan dengan untuk ekonomi biru, berkaitan dengan aspek oceans dan coast,
dalam pembangunan berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan lebih fokus kepada sumber daya perairan, laut, dan pesisir. Ada 21 prinsip, diantaranya adalah mengelola SDA, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian indikator untuk green economy adalah investasi yang tinggi untuk membersihkan lingkungan, rendah karbon, bersih, mengurangi sampah, dan menggunakan tenaga kerja terbatas. Maksudnya menggunakan tenaga kerja terbatas ini orang-orang yang bekerja yang benar-benar dalam teknologi ini terbatas masih. Jadi kita perlu pemaksimalan sumber daya manusianya lagi, seperti tadi dijelaskan di awal. Kemudian untuk blue economy, membantu para pengusaha memberikan keuntungan kepada perusahaan bersamaan dengan lingkungan yang bersih dan penggunaan tenaga yang efisien. Indikator lingkungan menyatu dalam proses ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ilmunya. Jika ada yang ingin didiskusikan, dapat dilakukan pada forum diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.